Kota Bandung terkenal dengan banyaknya para seniman berbagai bidang, salah satunya musik perkusi. Nah, musik perkusi terbagi menjadi 3 genre, tradisional, modern, dan kontemporer. Dengan lahirnya musik perkusi mulai tahun 90-an hingga saat ini, perkusi sangatlah berkembang pesat sehingga banyak anak sekolah yang menyukai seni ini. Nah, hari ini saya kedatangan salah satu seniman yang luar biasa terkenal dunia dan akhirat. Milenial di Kota Bandung, Kang Jarwo. Terima kasih semuanya. Tapi sebelum ngobrolin dengan Kang Jarwo ini, saksikanlah cuplikan video ini. Go. Maka Lorter adalah jarak bumi ke bulan sangatlah jauh. Dan rasanya tidak mungkin bila ditempuh dengan berjalan kaki. Namun, dengan akal dan ilmu pengetahuan manusia bisa mencapai. Sukses. Fajar Ican yang biasa disebut dengan Jarwo merupakan seniman perkusi asal Jawa Barat. Seniman asal Bandung ini merupakan pendiri komunitas musik perkusi United States of Bandung atau USBP. Komunitas ini merangkul beberapa eskul sekolah-sekolah di Kota Bandung dan juga sudah mensukseskan PON 19 yang dilaksanakan di Jawa Barat. Nah, itu dia penampilan perform dari Kang Jarwo. Sekarang kita hadirkan Kang Jarwo. Sehat, Bro? Sehat. Alhamdulillah. Ajapar. Gimana nih, Kang? Perpolitikan di dunia perkusi. Wow. Bukan dunia politik sih kalau perkusi mah, tapi lebih Apa-apa? Dunia yang dipolitisi. Jadi seakan-akan yang tidak ada diada-ada. Oh gitu. Masalahna ayeuna nu asalna aya jadi eueuh. Jika panggung jadi eueuh. Ngeri kan? Sekarang kan Kang Jarwo sudah menjadi menteri Alhamdulillah. perkusi di Unit Usaha Seniman Bandung dan Pelajar. Wadaw. USBP. BTW muridnya usia berapa kira-kira? Dari PAUD kan PAUD kebanyakan ada. Pokoknya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, yang udah kerja juga, yang udah berkeluarga. Mereka jadi anggota kita dan jadi member kita juga. Betul. Mayoritas memang pelajar, cuman tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di luar sana boleh ikut serta mengikuti kegiatan si USBP ini. Kang Jarwo ini terjun ke dunia musik. Bagaimana nih ceritanya? Kok bisa langsung terjun ke dunia musik khususnya perkusi gitu? Ya, sebetulnya awalnya dari ibu saya dulu, almarhum ibu saya kan guru seni musik juga. Oh iya. Dari SD saya senang pukul-pukul meja karena gak ada gak ada alat musik. Nah dari SD saya mengukuhkan, Gus, saya pribadi saya mau udah menjadi percussionis aja sampai sekarang. Sampai sekarang? Betul. Masih eksis ya? Masih eksis. Alhamdulillah. Hirobillah. Gini Kang, BTW nih menurut kamus yang saya temukan. Wow. Menurut kamus, USBP ini sudah menjadi ekstrakurikuler di sekolah. Tapi maksudnya sekolah seperti apa sih? Oke. Sebenarnya gini, si USBP itu terbentuk gara-gara ekskul, gara-gara ekstrakurikuler. Oh gitu. Jadi sebelum USBP terbentuk, saya membuat sebuah ekstrakurikuler perkusi yang pada saat itu tahun 2004 belum ada di Kota Bandung dan saya jadi pelopor eskul SMA perkusi pertama se-Bandung. Nah, mulai dari situ seiring berjalannya waktu saya memikirkan konsep yang lebih besar lagi. Ya, itu namanya USBP. Jadi mewadahi semua eskul atau bahkan yang non eskul juga ada di si USBP itu. Dan alhamdulillah anggota kita sudah tidak terhitung. Harapan Kang Jarwo terhadap si USBP ini seperti apa sih? Harapannya mah simpel sih. Orang yang bermain perkusi itu ya secara teknis pasti menginginkan pertama mungkin popularitas atau mungkin skill, mengasah skill ya. Tapi pada intinya si USBP itu mengedukasi atau pembentukan karakter supaya lebih
dewasa lah. Karena dengan orang yang sudah dewasa bermain musik juga ya bisa kepake kemana-mana. Biasanya kan kalau seni itu bisa mengolah otak kiri ya, bisa lebih peka gitu terhadap lingkungan, terhadap pendidikan juga gitu. Program Kang Jarwo kedepannya seperti apa sih? Maksudnya ketika si anggota USBP ini keluar, apakah mau dicetak menjadi artis, menjadi seniman, ataupun jadi apa gitu? Misinya sih mencetak perkusionis yang andal, terus yang profesional. Terus banyak juga program-program selain itu. Kita salah satunya ada USBP Adventure. Ya. Jadi itu apa itu? Jadi kita kayak hiking, terus camping gunung gitu ya. Karena pembentukan karakternya di tempat outdoor, di luar. Nah, setelah karakternya kuat, baru kita bentuk musisi, seorang perkusionis yang baik itu seperti apa. Karena kebanyakan sekarang itu cenderung pertama yang berkualitas dan yang beridentitas. Nah, kebanyakan sekarang itu lebih mengidentitaskan diri gitu. Jadi lebih fokus untuk identitas dulu, tapi secara kualitas nol besar. Makanya USBP cenderung atau fokus ke kualitas dulu. Berarti ada proses ya untuk satu bertahap. Terus masalah ini cara menerapkan materi atau cara pembelajaran, apakah itu pakai notasi, partitur atau apa gitu atau di USBP sendiri ada bagian kurikulumnya. Ada. Kayak gimana nih? Misalkan bagian kurikulum atau RPP lah bahasa. Jadi kita tuh kayak silabus. Kita bikin sebuah plan untuk si anak umur berapa. Jadi kita ada beberapa kategori, metodenya pun berbeda-beda, dari misalkan balita atau remaja, dewasa atau yang sudah kerja. Kita punya metode yang berbeda-beda. Oh, gitu. Dan ya salah satunya dengan reading, dengan membaca. Benar. Not balok. Terus setelah itu baru ke equipmentnya, ke alat, medianya. Yang tadi kata Kak Jafar, ada 3 kan perkusi itu, apa aja? Tradisional, betul, modern, betul, dan kontemporer. Nah, kita juga miliki itu. Kalau misalkan saya mau masuk, berapa biayanya untuk masuk kalau saya Kang Jafar mau masuk ke USBP, janganlah. Nggak usah lah, udah bisa lah main perkusi. Pura-pura belum. Acan pura-pura. Nah, kira-kiranya kalau misalkan ada siswa yang pengen. Nih gitu. Buat teman-teman yang mau ikutan USBP itu kan singkatan. Nah, belum diterangin tadi. USBP itu singkatan kayak SD, SMP, terus TK. USBP itu United States of Bandung Percussion. Oh, salah berarti tadi teh. Bukan apa tadi teh? Apa? Usaha apa tadi teh? Ada usaha. UKM. Oh, udah usaha. Betul salahnya, betulnya. Salah. Nah, dibenerin lah. Terus tahun deui teh. Yang jelas mah sabaraha bayarna? Teman-teman yang mau ikutan cuman bawa awak, bawa kadaek, bawa diri, bawa kemauan aja. Selebihnya kita fasilitasi karena kita basically notabene kita komunitas. Gratis berartinya? Gratis. Aduh, keren. Kita bagi-bagi ilmu aja. Keren. Mulia sekali, Bapak. Insya Allah. Terus kalau misalkan mau daftar nih, daftar ke mana ya? Kudu base ka camp mana? kita itu di Waterblue Cibiru udah deket lah, masih Bandung. Maksudnya teman-teman bisa datang ke base camp. Di base camp saya ada studio musik, terus ada kedai kopi juga. Jadi alat musiknya juga sangat lengkap. Oh, ada kedai? Ada. Wow, kopi. Karena kan kopi itu budaya kita ya. Padahal kopi teh pahit tapi anggarnya diinum. Sebenarnya budaya ngumpul gitu. Tapi disediain alatnya? Ada banyak? Ada. Seperti apa tuh? Ya kayak drum, dari mulai drum, kendang, terus djembe, terus alat-alat recycle juga, yang alat-alat non konvensional. Terus bahkan tidak pakai alat pun, ya dalam artian kita ada terapinya juga gitu buat si musik. Tapi saya tertarik Kang Jarwo yang tadi diputar video itu, kan itu salah satu karya Kang Jarwo ya. Itu kalau boleh tahu apa sih gitu? Saya kasih judul Makrokosmik Lorter. Jadi makrokosmik itu kehidupan yang sangat luas, dan lorternya itu singkatan deh. Oh anjir, jero maneh. Lorter singkatan. Dia kumaha teh? Telur muter. Jadi saya berangkat dari ide yang sederhana, saya suka telur. Jadi bentuk bentuknya telur itu ya bentuk telur oval, dan di dalamnya alat-alat perkusi semua. Keren. Dan saya di dalam makrokosmik itu kan kehidupan yang sangat luas, alam semesta, padahal mah lain eta. Lain eta. Iya
lebih bisa. luas mah. Benar. Jadi ide pemikiran kita. Tapi memang itu di settingnya apa seperti itu kan ada kayak parabola, ada apa yang saya lihat kayak gitu tuh. Itu memanfaatkan alat-alat yang ada. Oh, recycle ya. Ya, recycle tadi. Jadi teman-teman emang kalau emang gak punya alat, ya jangan berkecil hati. Apa yang didapat di depan mata kalian ya itu. Makanya kreativitas itu kan diuji ya. Diuji ketika kita tidak ada alat musik, ketika kita tidak punya mood untuk membuat sesuatu, itu sangat diuji. Biasanya seorang seniman atau musisi diuji seperti itu. Ini Kang Deo, kalau nggak salah si USBP ini kan terbentuknya dari tahun berapa? 2012. 12 bener ya. Kok Anggota, bisa bertahan sampai saat ini? Apa sih formulanya gitu? Sampai saat ini masih tetap berdiri gitu. Karena kita sistemnya regenerasi. Nah, seperti apa nih? Jadi misalkan karena kebanyakan pelajar, yang namanya pelajar dari mulai SD atau dari mulai TK sampai kuliahan, universitas, kan mereka itu udah beres belajar itu atau udah beres SMA misalkan pasti keluar. Nanti ada lagi yang baru. Benar. Nah, itu regenerasi kita. Oh, gitu ya. Jadi terus ada. Jadi tetap ada ya. Produktif lah ya istilahnya. Iya. Nah, tapi di saat pandemi sedikit sulah. Sulah? Sulah, Apa itu sulah sulah? itu susah dan salah. Sedikit susah. Susah. Kenapa? Karena sistem yang ada di Nah, instansi menarik itu sekali yang susah. barusan tadi diobrolin ya kan sekarang belajar lebih ke polanya daring gitu ya. Apakah di USP itu sendiri dibikin seperti itu gitu, secara daring pola pembelajarannya? Mana? Kita mencoba waktu itu online. Pernah. Tapi nggak efektif. Kenapa? Karena sinyal di urang halus di itu goreng ya geus teu amprok si tempo tuh nya. Nah, makanya kita cari para anggota yang sedikit bangor. Ngerti enggak? Gitu. Jadi misalkan padahal teu meunang ku kolotna keluar teh, tapi dia sedikit bangor ya mau dan berlatih offline. Gitu, harus ada mengambil resikonya ternyata pada saat pandemi ini. Benar. Mau gak mau itu mah. Terus inovasi untuk kedepannya seperti apa? Nah, soal garapan, soal apapun gitu, soal. Jadi para anggota itu dituntut bukan hanya untuk memainkan alat musik saja. Ya. Jadi setelah mereka sudah dapat basic bermain perkusi, si USBP biasanya jadi agen istilahnya mah. Jadi agen. Misalkan guru-guru seni musik atau seni budaya atau guru eskul untuk pelatih-pelatih. Ya. Jadi kita salurkan teman-teman yang gitu. udah katakanlah mahir. Kita salurkan. Jadi supaya instruktur ya. Mesejahterakan ya. Tambah lagi masih dalam koridor ya perkusi. Gitu. Gini, kalau misalkan ada yang pengen ngondang istilah namanya, ngondang kenaun sih, yang main perform gitu, si SBP, kira-kira itu berapa bayarannya, Kang? Itu tergantung. Bahkan kita mah seringnya nggak dibayar. Pernah? Sering, bukan pernah. Oh ya? Iya. Kenapa? Karena balik lagi kita basically-nya mengedukasi. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita ada manajemennya. Kalau untuk buat komersil kita ada timnya. Buat untuk edukasi kita ada. Buat untuk seni kita juga ada. Jadi kan hari seni mah aya tilunya, seni untuk hiburan, seni untuk seni, dan seni untuk edukasi. Nah, makanya USBP masih jalan, saya bikin lagi movement yang lain. Namanya Acoustic Attack. Oh, seperti apa itu, Kang? Sama aja kayak USBP, saya ngumpulin musisi-musisi yang newbie untuk berkarya sendiri gitu. Jadi musik lagu sendiri. Karena gak ada wadahnya. Di Bandung ini lagi lesu. Kita sudah kalah jauh sama Jogja. Jogja bener. Makanya kita dengan konsep bergerilya, pokoknya indie berdikari. Kita bisa merdeka dengan independen, kita bisa besar dengan mandiri. Benar. Gitu. Keren. Nah, yang punya karya-karya apa akustik ya? Akustik bisa hubungi Kang Jarwo. Ayo. Dia bisa mewadahi, bisa ya bekerja bareng lah ya. Betul. Untuk terus berkarya. Asal daek ripuh, asal daek naon deui? Pokoknya budget, babak belur, banyak duit, banyak segala. Nah, ini mah karya Eta. yang Indonesia eta teh. Kafe anak udah jalan. Katanya Alhamdulillah si SBP udah punya kafe katanya. Kafe itu sebenarnya niatnya bukan untuk bisnis, niatnya supaya keren aja. Wih, keren. Jadi orang-orang yang
datang ke sana yang belum keren, beres dari situ jadi keren. Oh gitu. Jadi keren konteks di sini ya dalam proses berkarya. Jadi situ ada diskus dalam kafe itu. Jadi kafe itu hanya media untuk kita berdiskusi, untuk saling mood booster gitu ya, saling mensupport, saling ya istilahnya cari-cari hal-hal yang positif lah. Wo, nah eta buuk teu dicukur-cukur wo. Nah, iya teh. Urang tadi mikir tiba heula Sibuk teh. bener dari zaman dulu saya ketemu sama dia buk sakieu gitu geus sarjana geus naon anggar sakieu jimat dia nama. Jadi dipotong, batur mah potong teh pondok, orang mau potong panjang. Jadi aneh. Nah hanya. Tapi pernah dipotong pendek gitu Kang. Karena iya jimatna. Oh jimatnya etanya. Tuh menang dicukur. Bisa jadi kasar. Kang Jarwo selama Kang Jarwo bergelut di dunia perkusi, karya apa yang Kang Jarwo telah lakukan ya untuknya kekaryaan lah. Oke. Beberapa karya gitu. Jadi kebanyakan karya-karya saya itu lebih cenderung apa ya ke sosial sih. Sosial, ya? Jadi istilahnya melibatkan masyarakat setempat. Misalkan di Basecamp UCP, saya pribadi bikin sebuah karya yang memang tidak egois untuk saya, tapi untuk masyarakat. Entah itu hiburan dan tambah lagi untuk anak kecilnya. Jadi menginspirasi, jadi terinspirasi untuk berkarya apapun jenisnya. Mau mereka ngegambar, mau mereka main musik, tari, teater dan lain-lain. Kang, ada kejadian lucu nggak Kang selama Kang berkarir Kang? Wah banyak, misalkan saya main di Balai Dogan keluarga. Pernah 2003 2004 terus diturunkan ke polisi. Pernah di mana itu Kang? Gara itu di Cianjur. Terus kalau di Balai Dogan keluarga bahkan si warga itu nyamperin gandeng karena pada saat itu naon sih tatakolan pada tahun 2000-an. Mereka si warga masih awam. Dan itu mas sewarga ada sampai RT RW-nya tarurun barawa balok gitu. Woi gandeng cenah, woi berisik. Pernah gak main di misalkan kalau di Indonesia udah pasti ya udah pernah gitu main tampil lah. Kalau misalkan di luar negeri itu Kang sendiri pernah gak? Pernah. Pada saat itu kita masuk berapa besar ya Asia's Got Talent. Jadi diundang ke Malaysia tahun 2018. Terus ke Singapura juga pernah. Jadi kebanyakan banyak undangan sih. Dan ya itu tadi kita lebih cenderung ke pengalaman aja ya. Ternyata capek ke luar negeri teh nggak usah luar negeri ke orang gitu ya. Perkusi itu kan apapun medianya bisa menjadi perkusi. Ya. Itu seperti apa Kang? Ya pada dasarnya perkusi itu musik purba. Ya. Jadi ketika orang-orang belum menemukan alat musik, contohnya misalkan kesenian dari Aceh, tari saman, mereka tidak memakai alat musik, tapi memakai body atau memakai alat tubuhnya dia. Seperti gimana Kang tuh? Ya kan kalau saman, gini. Kan jadinya perkusif, jadinya sifatnya perkusif. Terus berarti perkusi itu apapun ya kalau apapun misalnya asal berbunyi. Kayak gini. Ya. Jentik. Gini. Itu perkusi. Iya. Berarti bagaimana kita mengkomposisikannya saja sih, mengorganisasikan bunyi-bunyian itu. Coba jadi kasih contoh Kang, perkusi yang ada misalkan di sini aja di sini. Misalkan dari jentik. Misalkan dari ini. Misalkan tambah meja. Misalkan tambah itu Kang Jarwo keren sekali. Iya mah enggak gawe keren. Keren pisan Bapak nama. Untung tipis. Jadi perkusi itu ya apapun gitu, apapun yang ada di sekitar kita atau dalam tubuh kita bisa dimanfaatkan jadi perkusi. Nah, oke, sangat menarik pembahasan ini. Terima kasih Kang Jarwo. Hatur nuhun pisan. Sama-sama. Nah, sahabat ketikers dimanapun Anda berada, ternyata karya seni dapat memberikan nilai positif untuk anak-anak dan seni dapat menjadikan mata pencaharian sekaligus mengabdi kepada dunia pendidikan. Ho! Ya malah hancur ya.